Jadi jangan ambisi. Gimana dong? Ini kalau misalkan pemilihan di sebuah kota, ini saya tidak menyebut di Indonesia ya. Kandidat pertama misalnya pemilihan di sebuah kota, kandidat pertama gangster, dia tokoh geng motor, geng mobil, pokoknya orang yang kelakuannya jelek, punya pengaruh. Yang kedua, orangnya baik, sopan, tapi ada yang membiayai di belakangnya. Para orang-orang yang berkepentingan di kota itu, yang memegang ekonomi, yang memegang media, sini aja nih, baik supaya dia bisa maju, nanti disetir. Dia memang satu sisi baik, tapi nggak kuat pribadinya, tuh pribadi yang bisa disetir. Yang nyetirnya ini justru yang punya kepentingan, bukan kepentingan tentang kota, tapi kepentingan tentang usaha mereka, tentang kelakuan mereka. Ada lagi yang ketiga, tadi ada berapa? Yang ketiga, dia punya semangat, tapi hanya buat memajukan dirinya. Kalau tadi buat geng ya, dengan kelakuan buruknya, yang ini rada baik tapi tidak kuat, sehingga dia gampang disetir, dipengaruhi orang. Kemampuannya sebetulnya hanya jadi ketua RT, tapi diusahakan jadi wali kota supaya bisa ini yang di belakangnya ini dengan segala cara, dengan biayanya, dengan akal-akalannya, supaya dia maju, supaya nanti keputusannya disetir. Yang ketiga, atau ambisi pribadi saja. Kalau ada yang begitu, dan di antara saudara ada yang punya kemampuan memimpin dengan baik, maju. Itu bukan pengen kekuasaan, tapi jangan sampai masyarakat jatuh ke tangan orang yang punya niat buruk atau punya kemampuan buruk. Nanti kebetulan saudara sudah pernah berpengalaman jadi wali kelas, wali murid, dan memang sudah sekolah kepemimpinan dengan baik. Saudara sudah teruji jatuh bangun, dan saudara tahu bahwa ini amanah kota ini. Masuk, itu bukan ambisi kepada jabatan, tapi itu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan jabatan yang saudara miliki, insya Allah orang tidak akan jatuh masyarakat ini ke dalam perangkap yang bisa merusak. Nah begitulah hadirin. Sama nanti juga kalau memilih, terserah Allah nakdirkan siapa ya, itu mah urusan Allah. Tapi urusan milih dengan benar itu adalah amal soleh kita. Di salah satu daerah itu ternyata ada, di salah satu daerah, saya lupa tempatnya, gubernur dan wakil. Gubernurnya meninggal, baru terpilih beberapa, jadi sekarang wakilnya jadi gubernur. Ini juga harus kita perhitungkan. Kalau nanti mau milih, tidak hanya milih siapa yang jadi pemimpinnya, tapi siapa wakilnya. Karena kita tidak tahu umur yang terpilih, benar? Nah kalau wakilnya orang yang jauh lebih bagus, lebih soleh, ya nggak apa-apalah meninggal. Bukan begitu ya. Dan gimana lagi? Udah waktunya. Misalkan pagi dilantik, pas sampai ke rumah, Pak ada tamu. Bapak siapa? Saya malaikat maut. Sudah nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Wal aja diambil. Nah kalau yang gantinya orang yang soleh, akhlaknya baik, punya kemampuan memimpin dengan baik, beruntung yang milihnya. Tapi kalau wakilnya orang nggak beriman, wakilnya juga tidak suka kepada umat, ayo tiba-tiba dia memimpin. Lah kalau orang tidak kenal Islam, tidak suka ke Islam, bagaimana dia berbuat sesuatu untuk umat yang mayoritas di dunia ini? Makanya perhatikan juga siapa wakilnya nanti ya. Begitulah. Saya bukan orang politik, jadi gini aja bisanya. Terima kasih hadirin sekalian. Istiqoroh nanti kalau mau milih. Kapan sih pemilihan presiden?
9 Juli ya kalau kita hidup ya. Perhatikan dari sekarang ya, jangan terkecoh hanya oleh pencitraan. Orang yang sangat sibuk ingin dilihat apa yang dilakukannya dan menjadi sorotan terus menerus, hati-hati, belum tentu bisa kerja dengan baik. Lihat hasil kerjanya, benar? Lihat statement-statementnya, kata-katanya cocok enggak. Seorang pemimpin tidak akan pernah melupakan kata-katanya. Silakan penelpon. Assalamualaikum Dut. Kedengaran suara radionya di sana? Bagus. Pakai apa? Pakai handphone? Pakai handphone bukan dengarnya? Alhamdulillah. Punya 2 sekarang handphone bagusnya ya. Alhamdulillah. Ndut ini adalah sahabat saya kemarin ketemu di Sukabumi. Pertama kali ketemu dengan Ndut, beliau berbaring, ya begitulah, lumpuh, tapi datang cukup pengajian. Alhamdulillah, Allah memberi rezeki handphone. Kapan ke Sukabumi lagi? Kapan baru pulang dari sana, Ndut? Perginya 6 jam, pulangnya 6 jam, tapi saya tidak boleh mengeluh, Ndut, ya. Kita udah barusan ngeluh. Mantap Sukabumi itu, mantap hadirin. Enggak mantap aja. Macetnya alhamdulillah tuh. Ya, Iso baik-baik aja. Iso bisa pegang handphone kan? Nggak bisa ya. Mana Iso? Assalamualaikum Iso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Iso, sehat? Ini takdir putus ini. Iso, Ndut kakak beradik. Iso sudah 35 tahun berbaring. Sudah ya, saya lihat fotonya ujian ya. Ndut sudah, adiknya diurus oleh ayahnya. Kemarin saya jumpa dengan ayahnya. Mudah-mudahan beliau sekeluarga menjadi ahli surga dengan ujian yang tidak mudah ini ya. Masya Allah. Ibunya sudah wafat. Tidak mudah hadirin hidup berbaring setiap hari. Baik, terima kasih Ison Ndut ya. Selanjutnya silakan. Silakan kalau konsultasinya di 0222170707 bisa dapat gunakan untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini di 0222017076. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222217076. Alhamdulillah sudah bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Tasik silakan. Agus juga tidak bisa jalan. Ya silakan Gus. Sehat Gus, terima kasih. Batuk-batuk sedikit. Agus, Gus, tenang, tenang. Kalau Agus agak semangat, suaranya jadi gagapnya makin kurang jelas. Coba lebih tenang. Ya, Agus nanti mau datang ke sini enggak? Enggak. Agus ini kalau bicara memang begini, inginnya lancar, tapi ujiannya suaranya gagap. Tidak apa-apa ya Gus ya. Ya mau nanya apa Gus?
Satu hari satu juz baca Quran, terus suka lama supaya cepat selesai bagaimana? Ya satu halaman ya. Gus, halo. Gak apa-apa Gus, dinikmati aja lama juga ya. Dan setiap hurufnya satu kebaikan kali 10. Nikmati aja Gus. Ya. Baik, salam buat emak dan Kang Dadang ya. Ya, semoga Agus jadi orang yang dicintai Allah, yang selalu rindu bertemu dengan Allah, dan nanti di surga kumpul ya. Makasih, salam buat emak dan Kang Dadang. Ini Agus di Tasik lumpuh juga, kakaknya semakin masih ngomong Gus? Ya Gus, apa Gus? Kapan ke Tasik? Ini masalahnya, setiap yang nelfon pasti nanya gitu Gus. Jangan ditanya gitu, itu buat tertekan Gus ya. Makasih Gus. Assalamualaikum. Ada pemimpin yang lumpuh, namanya Syekh Ahmad Yasin. Lumpuh sekujur tubuhnya, ada di kursi roda, dan itu pemimpin yang sangat ditakuti oleh Israel. Saya dengar kalau disiksanya itu anaknya yang disiksa, yang bagian ngurusnya di hadapan. Beliau dilepaskan, sempat ditahan, dilepaskan, dan akhirnya dibunuh. Keluar dari masjid pada subuh pakai roket dihancurkannya. Tidak ada ruginya, sama-sama bekal mati, benar? Tapi mati jadi syuhada itu tanpa hisab. Jadi lumpuh juga tidak apa-apa kalau jiwanya kuat, imannya kuat, keyakinannya kuat, semangatnya kuat, tekadnya kuat. Allah memberikan kekuatan yang lebih. Selanjutnya penelpon. Oh, pengumuman dulu. Sudah ada yang bergabung terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar pakai apa nih teh? Radio biasa. Merilai dari langsung dari MKFM atau? Oh, terdengar ke sana ya? Di kota apa ini? Iya boleh lah, ya jauh. Kita nggak boleh maksa gitu. Sering ditanya tentang sholat sunnah fajar. Yang pahami ya, sholat sunnah fajar itu justru sesudah azan subuh, qobla subuh itu teh. Oh kan ya, saya tahun ini kan melakukannya itu sebelum azan, terus saya baca di salah satu kitab, ternyata sudah azan gitu. Iya. Nah yang benar yang ada di kitab itu. Jadi sesudah azan, qobla subuh 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat gitu. Iya, maksudnya sholat fajar dulu, baru sholat subuh, baru subuh terus. Apa gimana sih? Tenang. Jadi sesudah azan, sholat qobla subuh 2 rakaat, itu yang sunnahnya. Baru sesudah itu sholat subuh 2 rakaat. Oh gitu, jadi nggak ada sholat fajar. Ya itu yang tadi ya. Tenang ya. Jadi sesudah azan subuh, sholat sunnah 2 rakaat qobla subuh. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya dalam situasi apapun. Sesudah itu qomat sholat subuh ya. Jadi langsung aja gitu ya. Tunggu dulu. Ini teh SMP, SMA atau gimana? Ibu-ibu? Oh iya, alhamdulillah. Tenang, ya baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
suara wanita itu bahaya. Sudah, nggak usah banyak pikiran. Hari ini ada kajian di Eko Pesantren. Silakan saudara-saudaraku Bandung dan sekitarnya atau dari mana, silakan hadir. Senang di Eko Pesantren ya. Dan di sana ada timbel, bukan timbel namanya, liwet, nasi liwet. Silakan. Ada juga sajian makanan desa, yaitu Pizza Hut, pisang maksudnya, pisang, kopi. Silakan nanti ya, ada kacang di sana. Mulainya dari lebih awal lebih baik. Lalu mohon izin sore nanti mohon doa mau menengok Pak Miftah Farid di Singapura. Berangkat sekitar jam 4:30 dari Bandung, insya Allah sampai di Singapura jam 7:30 malam, 7:30. Dan besok pagi insya Allah nengok, membawakan salam dari jamaah semua ya. Mungkin besok pagi siarannya dari Singapura. Semoga ada berita tentang beliau. Pak Miftah Farid adalah guru saya. Saya menghormati dan mencintai beliau. Selalu terbayang bagaimana kegigihan beliau mendidik, ngajar, membela dalam situasi-situasi sulit. Beliau pasang badan, Masya Allah. Kalau ingat orang baik suka ingin nangis ya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan beliau, memanjangkan umurnya penuh keberkahan, sehingga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, pengumuman yang kemarin, tolong tentang persiapan kenceleng umat. Nanti diharapkan semua pendengar punya kencelengnya ya, dimanapun berada. Kalau bisa dikirim dari sini kita kirim, kalau tidak bisa bikin sendiri. Yang penting tiap pada subuh kita mulai ngenceleng, tidak bisa tidak ya. Kalau tidak punya uang sengaja kita cari, sehingga standar tiap habis sholat subuh kita sodako. Karena itulah yang akan didoakan. Setiap ada kembalian seperti belanja kembalian ya. Kita beli barang 10.000 uangnya, 100.000 kembaliannya berapa? Nah itu yang dimasukin ya. Baru rencana aja udah pelit kan. Ini terencana diri. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa memproduksi 1 juta kenceleng umat dari barang bekas ya. Nanti botol-botol bekas atau apa kita kemas. Nanti dikemanakan ini? Kalau mau dikumpulkan kita punya karya sama-sama. Kalau mau dikasihkan ke tetangga sebelah, ke mana silakan. Karena yang paling penting bagi DPU program ini 1 juta kenceleng umat ini adalah kita jadi senang bersedekah. Kita nikmati nanti janji-janji Allah dengan ahli sedekah. Siap semuanya? Terakhir, mohon doa juga nih, mulai minggu depan mudah-mudahan sudah keluar RBT tersebut ya. Yang kalau saudara telepon, ada orang telepon ke kita, nanti keluar suara tausiah, terserah nanti milih. Kering, marah, menyebabkan wajah jadi berantakan, kelakuan jadi jelek, pahala sirna, walaupun murka, tidak ada untungnya jadi pemarah. La taktun, jangan marah, itulah keselamatan, itulah kemuliaan. Terima kasih, itulah ya. Jatuh cinta sampai dengan jatuh dari pohon, kecuali cinta ke Allah, ke Rasulullah. Nah, gitulah ya. Jadi telepon teh puguh gitu. Jadi yang telepon ke kita tenang. Dan nggak tenang juga banyak masalah ya. Mending sambil tenang. Setiap masalah sudah diukur oleh Allah. Setiap masalah pasti jadi kebaikan kalau menyikapi dengan benar. Tenang. Ada Allah yang menguasai semuanya. Kira-kira enak nggak? Kalau kita dengar telepon gitu pasti diteleponin terus. Orang kelir telepon ke si eta, tenang. Infaknya 1.000 seminggu. Ya, itu udah saya tawar karena biasanya 3.000 katanya sampai 9.000.
pengennya sih gratis, tapi karena peralatannya milik orang jadi tetap harus bayar. Nggak apa-apa 1.000. Kemahalan nggak? Permen kayak hadirin 1.000-an. Mudah-mudahan handphone kita jadi dakwah. Setiap yang nelpon ke kita dapat ilmu. Itu bisa diganti-ganti dan ini bisa mudah-mudahan membantu orang lain lebih baik. Terima kasih para pendengar yang budiman. Mudah-mudahan Allah mengampuni perkataan niat yang salah dari ucapan kali ini, dan mudah-mudahan kalau ada yang benar dengan izin Allah manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.